Halo, selamat pagi. Kali ini cuaca mendung, lagi santai di rumah, dan saya akan sedikit share tentang Cattleya ya, terutama Cattleya yang berdaun satu, juga ada yang berdaun dua. Nanti kita akan bahas. Ini Cattleya saya. Ini dulu saya beli. Waktu itu belum tahu ya cara merawat Cattleya yang benar. Saat itu saya beli kondisi knop, ada amplop knop, dan saya taruh di bawah paranet. Musim hujan pula, mungkin 3 bulan yang lalu ya. Jadi hujannya sangat intens, sangat sering hujan, dan akhirnya gagal mekar. Waktu itu beli ada dua knop dan terjadi gagal mekar. Lalu setelah kelihatan sudah agak busuk knopnya, saya potong saja biar enggak fokus ke knop, dan muncul tunas baru. Ini tunas barunya, ini muncul tunas baru, ini tunas barunya, dan langsung membawa amplop. Amplopnya berisi satu knop gede banget nih. Ini bunganya kuning ya, kuning lidah merah waktu itu ya. Ini ID-nya ada, cuma lagi jauh ya lokasinya. Jadi perawatan untuk si anggrek Cattleya, dia suka panas yang lebih dari 75%. Ini nanti akan saya bedakan dengan peletakan ya. Saya punya beberapa Cattleya dan saya letakkan di tempat yang berbeda, dan di tempat yang sama rata-rata Cattleya meskipun tanpa disungkup dia bisa menghasilkan amplop dan keluar knop. Contohnya seperti ini ya, Cattleya itu kemarin amplopnya saya gunting karena saya nggak tahu ya, takut nanti saya kira knop yang di dalam amplop itu perlu bantuan untuk dikeluarkan, dan saya gunting. Alhamdulillah sekarang knopnya sudah keluar panjang sekali, tinggal nunggu mekarnya yang ini saya taruh di bawah paranet langsung ya, bawah paranet seperti ini, dan sinar yang bisa dia terima kisaran di atas 75%. Angin lumayan bagus ya di sini ya, karena ini lagi mendung jadi nggak ada angin. Ini tanpa saya sungkup, tanpa saya ada teknik-teknik khusus, dia sudah berhasil knop, amplopnya berbunga ya. Ini di tempat yang sama, saya kasih tahu lagi sebelahnya. Ini Cattleya yang berdaun satu juga, dan lihat sudah kelihatan ya, di dalam amplop ini sudah kelihatan ada calon bunganya. Ini sama perawatannya, tidak saya perlakukan teknik sungkup yang dulu saya pernah lakukan untuk sungkup, tapi ini saya tidak melakukan yang sungkup. Jadi hanya perawatan biasa ya, peletakannya mungkin yang cocok buat si Cattleya ini. Saya taruh sama sebelahnya dengan yang sana, hampir sama lokasinya, di tempat yang sama, dan dia juga beranak, saya rawat, keluar tunas baru yang ini, dan dia membawa amplop. Alhamdulillah amplopnya sudah kelihatan, di dalam amplop itu ada calon bunganya. Jadi dua bukti kalau
lokasi menentukan ya untuk si Cattleya ini bisa berbunga tanpa teknik sungkup. Lanjut sebelahnya, ini Cattleya Tonsapol X Secret Love ya, itu ada name tagnya. Sebenarnya ini juga ada name tagnya ya, ini semua saya kasih name tag. Ini Rumpana Fancy bunga, dan yang ini Cattleya Tonsapol Secret Love. Lokasinya sama, saya gantung di sini, dan terbukti dengan lokasi ini si Cattleya saya ini cocok dan bisa spike. Kalau yang jenis ini ternyata tidak ada amplop ya, langsung keluar dari ujung tunas barunya. Alhamdulillah ada 2 knob yang dia hasilkan. Semoga berikutnya banyak knob yang dihasilkan ya. Lanjut ke sebelahnya lagi, ini saya punya Cattleya Sukudol. Dia sudah pernah berbunga di sini, dan sekarang dia mengeluarkan 2 tunas baru ya. 2 tunas barunya ini sama ini ya. Dan ada amplop yang sudah kelihatan isinya, coba dicek sana ini. Saya cek itu sudah, kalau saya pakai sinar senter sudah kelihatan isinya di bawah itu. Nah, itu amplop. Untuk Sukudol ini ternyata ada amplopnya. Sukudol berdaun 2, Cattleya Sukudol. Ini saya tempatkan di lokasi yang sama sejajar dengan yang tadi yang lain. Nah, Cattleya ini ada beberapa Cattleya saya di sini, semuanya berbunga tanpa teknik khusus yang perlu sungkup dan lain sebagainya. Dulu saya memang nggak tahu ya cara membungakan Cattleya, jadi saya pernah pakai sungkup, saya pernah pakai sistem stres, dan akhirnya berbunga sih. Tapi ternyata dia cara membungakan Cattleya sangat mudah, taruh terutama digantung ya. Beberapa yang saya gantung Cattleya akhirnya menghasilkan bunga. Ini mungkin pengalaman saya pribadi ya, jadi Cattleya perlu kita gantung agar menghasilkan bunga, dan lokasinya harus panas, dapat 75% panas. Dia akan menghasilkan bunga tanpa teknik khusus. Beda dengan satu lagi, saya punya Cattleya yang sangat perbedaannya signifikan ya. Nah, itu Cattleya saya yang sebelah sana, lihat akarnya luar biasa, pohonnya luar biasa, gede sekali. Tapi ada kekurangannya, saya tempatkan di paranet yang lebih tebal ya. Saya dobelin paranetnya sebelah sana, saya gantung juga, tapi dia tidak menghasilkan amplop. Dia hanya gendut sekali pohonnya. Akarnya kemana-mana. Dia beranak 3 keki baru, yang satu sudah saya cek, dia tidak menghasilkan amplop. Kita lihat tuh, gendut sekali kan plannya, tapi tidak menghasilkan amplop. Mungkin disebabkan karena lokasinya ya, lokasinya dia kurang sinar matahari. Saya dobelin paranetnya, saya dobelin agak tebal sebelah sana. Mungkin akan saya pindah biar nanti dia saya jajarkan di daerah sini, di daerah sini, karena yang di daerah sini rata-rata Cattleya saya berhasil berbunga. Jadi bisa kita simpulkan ya, meskipun perawatan sama, pemupukan sama, tapi lokasinya sedikit berbeda. Sinar matahari yang dia dapat
akan pengaruh dengan hasil bunganya. Jadi bisa kita simpulkan, Cattleya ini tidak perlu teknik khusus sebenarnya, hanya kita beri, saya memberinya pupuk organik ya, pakai pupuk kulit pisang yang saya fermentasi. Hasilnya ya ini, banyak sekali bunga saya yang berbunga. Nah, itu anggrek-anggrek bulan saya pada berbunga juga. Nobilis Splash, ini dendrobium saya juga berbunga, banyak yang spike. Kemungkinan ya ini saya merawat pakai pupuk dari kulit pisang yang saya rendam air, sangat efektif buat anggrek-anggrek saya. Jadi untuk kalian yang punya Cattleya yang susah berbunga, pertimbangkan lagi penataan lokasi dia, terutama dia suka yang enggak full sun ya. Kalau full sun pasti daunnya kuning, tapi taruh di bawah paranet dan banyak angin dan banyak sinar, segitu saja. Pupuk sih terserah ya, kita pakai pupuk aja bisa, tapi saya di sini pakai pupuk pupuk kulit pisang yang saya rendam. Oh ya, ada dua lagi contoh Cattleya saya yang lagi knop ya. Kita geser ke sana sebentar. Ini dendrobium saya juga lagi berbunga, banyak dendrobium. Ini lagi spike, banyak sekali spike dendrobium saya. Kita geser yang ke sini ya. Saya kasih tahu, ini juga sama lokasinya tapi tidak saya gantung. Cattleya saya ini Cattleya sudah pernah berbunga, bunganya harum cantik. Dia sekarang sudah mengeluarkan spike lagi, itu bisa dilihat di ujung sana. Nah, sudah ada calon knop bunga. Ini brand barunya, ini bunganya pink, trotol-trotol, wangi banget. Saya suka dengan si Cattleya ini, dia rajin sekali berbunga tanpa teknik khusus, tanpa sungkup dan lain sebagainya. Geser di sebelahnya, ini baru saja kemarin dia berbunga, ini selesai berbunga. Si apa ini ya, Crystal Smith, ini si Crystal Smith berbunga lagi, udah keluar knop. Nah, ini contoh perawatan saya tanpa teknik khusus, hanya saya beri apa ya, pupuk yang saya buat sendiri dari kulit pisang yang saya rendam dengan air. Ini juga sama, ini saya punya Cattleya di sebelah sini tapi dia mandul ya. Ini mungkin Cattleya pertama saya yang saya beli, dia enggak belum pernah berbunga, mungkin harus digantung ya. Saya juga sanksi sama si dia ini, mungkin harus digantung. Akarnya bagus kemana-mana, tumbuhnya juga bagus besar. Semoga nanti menghasilkan anakan baru dan bisa menghasilkan bunga. Saya ini beli pertama kali dan belum tahu bunganya. Itu tadi si Cattleya gendut yang lokasinya agak teduh ya, terlalu teduh mungkin, jadi akarnya gondrong kemana-mana tapi tidak menghasilkan amplop. Itu kemungkinan saya pindah lokasi nanti biar dia dapat sinar matahari yang banyak. Kalaupun nanti tiga-tiganya anakan itu tidak menghasilkan amplop, akan saya split saja, terlalu gendut mungkin ya. Nah, oke, ini dendrobium saya, ini si tolumnya saya tidak lagi mekar. Dendrovaricata lagi spike, ini spike dendrovaricatanya. Wih, sultan ini mahal, nggak spike aja mahal apalagi spike. Oke,
Demikian cerita tentang kebun saya, cara merawat si Cattleya terutama ya. Cattleya ternyata ini juga Cattleya tapi sudah selesai berbunga. Si Final Blue saya gantung juga di sini, nanti akan saya update kalau dia sudah keluar anakan baru ya, karena Cattleya ini berbunga setelah keluar tunas baru dan menghasilkan bunga. Dia sudah 2 kali berbunga, saya rawat, rajin berbunga. Oke, demikian cerita tentang kebun saya, tentang Cattleya terutama ya. Jadi tidak perlu teknik khusus dalam merawat si Cattleya ini, hanya perlu sinar matahari yang banyak dan pupuk. Mungkin pupuk itu sangat pengaruh ya, dan penempatan dari Cattleya kita. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, salam pecinta anggrek. Jangan lupa yang belum like, komen, subscribe kalau perlu ya. Oke, salam satu hobi, pecinta anggrek.